Bisa saja dia atau syaitan ini membisikkan dalam bentuk bisikan-bisikan seperti nasihat, itu betul. Nanti bisa seperti nasihat, seakan-akan dia menasihati kita. Gak apa-apa lah, kamu sholat di rumah aja, gak usah di masjid karena hujan atau mungkin kejauhan. Ya. Atau gak apa-apa, tunda aja sholat nanti kan waktunya masih panjang. Bisikan umum. Maka dia melalaikan seperti itu. Dia melalaikan seperti itu. Bisa jadi dia membisikkan tapi bukan menjelma, mengatakan misalnya ada agama Nasrani, bukan mustahil. Ya mungkin itu baik. Bagaimana kalau kau meninggal dalam keadaan agama Nasrani? Seperti misal, tetapi hal-hal yang perlu digarisbawahi, hadirnya syaitan yang berusaha untuk mengganggu manusia semasa hidupnya, yang secara umumnya, kalau manusia itu pasti akan digoda oleh syaitan, terutama dari qarinnya, pendamping dari sisi kiri tubuhnya, yang Nabi SAW mengatakan, kalian semuanya, dalam hadis sahih, kalian semua memiliki qarin dari syaitan, yang dia berusaha terus menyimpangkan dari jalan yang benar. Kalau bukan membuat malas atau mengurangi kadar pahala dari ibadah, maka dia membuat seseorang meninggalkannya. Puncaknya tentu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda juga punya qarin? Kata Nabi SAW, iya, saya juga punya. Tetapi Allah telah memberinya petunjuk sehingga dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Berarti memang ada syaitan yang mendampingi kita. Dan makna hadis ini adalah sepanjang kita hidup dan selama ruh belum keluar berarti kita masih hidup. Ya. Berarti memang syaitan menggoda kita. Tetapi bukan seperti yang disebutkan dalam lafaz tadi ini. Menjelma jadi ayah, menjelma jadi ibu. Yang satu aja agama Nasrani, yang satu aja agama Yahudi. Bukan seperti itu. Tetapi seperti kalau kita lagi hidup, masih hidup sekarang. Bagaimana sih syaitan menggoda kita? Misal, syaitan membisikkan untuk berbohong, membisikkan untuk zina, membisikkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama atau malas dalam ibadah. Maka sebagian ulama mengatakan kemungkinan syaitan pada saat menjelang mati, misal mengatakan tidak masalah, kamu kan muslim, tidak usah syahadat sebelum meninggal. Ya, ada bisikan-bisikan seperti itu. Tapi untuk menjelma menjadi manusia, maka itu lebih kuat pendapat mengatakan tidak ada. Jadi dengan riwayat yang sahih yang berhubungan dengan masalah adanya qarin, bisa saja dia atau syaitan ini membisikkan ya, dalam bentuk bisikan-bisikan seperti nasihat, itu betul. Nanti bisa seperti nasihat, seakan-akan dia menasihati kita. Gak apa-apa lah, kamu sholat di rumah aja, gak usah di masjid karena hujan atau mungkin kejauhan. Ya. Atau gak apa-apa, tunda aja sholat nanti kan waktunya masih panjang. Bisikan umum. Maka dia melalaikan seperti itu. Dia melalaikan seperti itu. Bisa jadi dia membisikkan tapi bukan menjelma, mengatakan misalnya ada agama Nasrani, bukan mustahil. Ya mungkin itu baik. Bagaimana kalau kau meninggal dalam keadaan agama Nasrani? Seperti misal, seseorang di antara kita berteman dekat dengan orang-orang Nasrani, atau kita tinggal di wilayah non-muslim. Ya. Misal tinggal di Amerika, tinggal di Australia, umumnya orang non-muslim. Pada saat kita berbaur dengan mereka, melihat gereja mereka, mereka keluar dengan tersenyum misalnya dari situ, syaitan bisa bisikin kita. Mungkin agamanya itu benar kali ya. Seperti itulah ya. Mungkin agama itu benar. Buktinya mereka senyum-senyum. Ya. Mereka nyanyi-nyanyi. Mereka punya gereja bangunannya bagus gitu kan. Itu kan terlintas di benak kita. Apa saja yang berusaha untuk menyimpangkan manusia seperti itu. Tapi kalau untuk menjelma, ini lebih kuat pendapat mengatakan tidak ada sama sekali. Sebagaimana kita semasa hidup sekarang. Kalau syaitan mau kita misalnya tidak sholat, dia nggak menjelma jadi orang menghalangi kita di pintu masjid untuk sholat misalnya. Jadi nggak seperti itu. Tapi kalau digabungkan semuanya bukan mustahil ada bisikan mengatakan agama Nasrani itu bagus. Mungkin bisa terjadi. Ya? Atau mungkin dia mengingatkan kita punya sebuah kenangan, mungkin pernah lewat di sebuah gereja bangunannya mewah, terus terlintas di benak kita. Sebagaimana kita kalau hidup sekarang ini, kita bisa dimimpikan oleh syaitan untuk masuk ke gereja. Bisa. Syaitan bisa memimpikan kita berzina. Syaitan bisa memimpikan kita membunuh orang. Syaitan bisa memimpikan kita terbang. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi itu hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu. Tapi kalau seperti lafaz ini apa adanya, dia akan menjelma jadi ayah, jadi ibu. Kemudian dia menyuruh untuk masuk agama ini, agama itu. Maka itu lebih cenderung pendapat ulama mengatakan tidak ada. Tapi bisikan-bisikan iya. Sebagaimana kita hidup bisa kita rasakan
bisikan tersebut. Dan sebab diperintahkannya kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, justru karena banyaknya was-was itu. Was-wasnya macam-macam gitu. Semua yang membuat kita lalai dari agama, perintah Allah, atau memudah-mudahkan untuk melakukan pelanggaran dari syaitan. Semuanya. Tadi kayak tunda sholat, tidak usah puasa dulu, apalah ya, sehingga kita lalai, maka itu berarti dari syaitan. Ya, dari syaitan. Dan setiap kali Bapak Ibu ingin melakukan satu ibadah, ketahuilah, ibadah itu memang diikuti dengan makarih. Makarih itu sesuatu yang kita tidak suka. Nah, manusia memang gitu. Lagi duduk pagi, oh ada zikir pagi. Ada sholat duha. Memang kita butuh lowongin waktu. Malam lagi tidur, kita bangun. Kita lagi enak-enak duduk, ada orang miskin lewat minta duit. Kita kasih. Sesuatu yang tidak disuka, dan memang itu surga dihiasi dengan itu. Makanya dalam hadis Bukhari dikatakan surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Neraka diikuti dengan hawa nafsu. Apa saja kita bisa lakukan kalau untuk masuk neraka. Kalau masuk surga tidak ada pengawasannya, gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaannya membuat kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kalau kita malah nikmati sholat misalnya, sudahlah saya mau sholat, saya uduk sholat, nikmatin bacaannya, jadi enak. Jadi syaitan cuma bisa sebatas itu saja. Waktu iblis berkata kepada Allah, saya akan datangi mereka dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang mereka, gitu kan? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak punya kemampuan terhadap hamba-hambaku yang ikhlas. Itu ayat Al-Quran. Berarti syaitan tidak punya kemampuan. Apalagi kalau dasarnya kita bertekad, berazam untuk ibadah. Saya mau sholat sekarang, saya mau wudu. Syaitan bisikin nanti aja di rumah, nanti enggak, saya mau sholat sekarang. Selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa. Jadi sebatas itu. Begitu juga pada saat orang mau meninggal. Mungkin terlintas banyak hal-hal di benaknya, tapi dia bisa menepisnya dengan tetap mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Dan ketika itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dia kehendaki kesesatannya, dan itu makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka pada berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Maksudnya adalah jangan palingkan hati kami ketika kami menghadapi maut, padahal sebelumnya engkau telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya. Kalau ayat ini memang Al-Imran ayat 8, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu ini bisa terjadi di masa hidup, bisa terjadi di masa kematian. Allah Subhanahu wa taala memang menyesatkan orang yang dasarnya meninggal dalam keadaan kufur, sehingga mereka tidak mengucapkan syahadat. Karena Allah SWT tahu, seperti kasus Fir'aun pada saat mau tenggelam, maka dia tidak bisa mengucapkan nama Allah. Dia mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Aku mau beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Nggak bisa sebutin nama Allah. Maka itu makna daripada Al-Imran ini. Kalau dasarnya meninggal dalam keadaan kufur, maka Allah SWT akan menyimpangkan dia sehingga dia tidak menyebutkan kalimat-kalimat kebenaran tersebut. Tapi kalau orang semasa hidupnya sudah melakukan kebaikan, Allah SWT akan menjaganya. Makanya pada orang-orang beriman, banyak kan orang sebelum kita kayak orang mati syahid di medan perang, ya. Mereka dengan semangat, mereka mau mati di jalan Allah SWT. Dan syaitan tidak bisa buat apa-apa pada saat itu. Syaitan cuma menanamkan rasa takut, tidak usahlah jihad. Seperti dalam hadis misalnya, kata Nabi SAW, siapa yang mau jihad, maka syaitan akan membisikkan padanya, kalau engkau mati, istrimu akan nikah sama laki-laki lain. Syaitan menyentuh kecemburuannya, gitu kan, supaya enggak jihad. Tapi dia lawan. Dia pun berjihad sampai dia mati syahid, gitu kan. Seseorang yang terkadang mau sholat, lalu syaitan mengatakan, sudahlah, tunda aja dulu. Tapi dia lawan. Mau sedekah, lalu syaitan bisikan, nanti aja, nanti kamu lebih butuh. Lalu dia lawan. Siapa yang mengerjakan itu semua, maka dia pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Berarti memang syaitan membisik-bisikan saja, tapi bisa ditolak. Ya, seperti itulah. Kata beliau, jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat di sini adalah Jibril alaihissalam. Dia datang lalu mengusir syaitan-syaitan itu dari sisi orang yang mau meninggal.
Jibril menghapus kecemburutan dari wajah orang itu, sehingga dia mati tampak sambil tersenyum, tanpa disangsikan lagi. Kebanyakan orang yang tampak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan hadirnya malaikat pembawa kabar gembira itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Hai fulan, tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Jibril dan mereka adalah syaitan-syaitan musuhmu. Maka matilah kamu dalam keadaan yang lurus, agama yang lurus dan syariat yang agung." Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi manusia selain hadirnya malaikat Jibril tersebut, dan itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di atas, "Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau maha pemberi karunia." Jadi ayat tadi Al-Imran ayat 8, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan." Kata Imam Qurtubi, karena beliau memang ahli tafsir, ini maknanya condong kepada kesesatan di saat kematian, ikuti bisikan syaitan. Dan makna karuniakan kami rahmat dari sisimu, maksudnya datangkan malaikat yang meluruskan kesalahan-kesalahan kami. Tapi ini semua, Bapak Ibu sekalian, makna tafsir, ijtihad, bukan sesuai dengan dalil syar'i, tapi jabaran. Ya. Jadi tentang datangnya Jibril alaihissalam pun untuk setiap orang kita, ini juga dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT betul mengutus malaikat kepada setiap mukmin yang akan meninggal. Tetapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis kalau itu Jibril alaihissalam. Apalagi Jibril memang pimpinan para malaikat dan dia bertugas membawa wahyu. Tetapi umumnya malaikat iya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan riwayat yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat kepikiran dengan masalah riwayat ini. Akhirnya Nabi SAW waktu masuk ke dalam rumah, temukan Aisyah lagi menangis radhiyallahu anha. Ditanya, "Kenapa kau nangis ya Aisyah?" "Ya Rasulullah, hadis Anda membebani kami. Anda bilang siapa yang ingin bertemu dengan Allah rindu, maka Allah rindu bertemu dengannya. Yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kalau kami takut mati, khawatir kalau kami mati atau menghadapi kematian, berarti kami benci bertemu dengan Allah?" Kata Nabi SAW, "Bukan. Seseorang di antara kalian, mukmin dan mukminah, kalau mau meninggal dunia, kalau sudah pasti dia ahli surga insya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk ini, maka akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat sebelum malaikat maut mencabut ruhnya. Lalu berkata kepadanya, inilah amal-amal solehmu yang diterima. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini segala macam. Dan gara-gara ini semua, kamu akan masuk ke surga, diperlihatkan tempatnya di surga. Maka dia pun rindu ingin bertemu dengan Allah. Mau segera mati supaya masuk ke surganya. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, ahli maksiat, tidak bertaubat kepada Allah SWT semasa hidup, kalau muslim, dan orang kafir, maka akan datang kepadanya sosok malaikat yang memperlihatkan dosa-dosanya. Ini ribamu, ini bohongmu, ini zinamu, ini segala macam. Kemudian diperlihatkanlah tempatnya di neraka. Ini tempat kamu gara-gara kamu berbuat semua ini. Akhirnya dia pun benci bertemu dengan Allah, takut. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Ini semakna dengan apa yang kita jabarkan tadi. Kemudian dikatakan sesudah itu dicabutlah nyawa orang itu dalam satu hentakan sebagaimana yang telah kami terangkan lebih lanjut nantinya, atau akan kami terangkan lebih lanjut nantinya. Ada riwayat berhubungan dengan itu. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal salah satu ulama dari 4 imam madhab ya. Ini anaknya Abdullah mengatakan, aku menghadiri kematian ayahku Ahmad. Di waktu itu tanganku memegang secari kain untuk mengikat janggutnya. Tiba-tiba beliau tidak sadar, lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun. Beliau melakukan seperti itu berkali-kali, maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Jawab beliau, sesungguhnya syaitan berdiri di depanku, mencengkramku dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku. Tapi aku katakan kepadanya, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun, tidak sampai aku mati sekalipun. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami, maksudnya ini Imam Qurtubi berkata, itu riwayat tentang anaknya Imam Ahmad. Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di benteng Iskandaria, Iskandaria nama kota di Mesir. Dia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad
bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordova. Ketika dia menghadapi maut dikatakan kepadanya ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia menolak, mengatakan tidak, tidak. Ketika dia sadar kami ceritakan hal tersebut kepadanya, maka dia menjelaskan ada dua syaitan datang kepadaku dari arah kanan dan dari arah kiri. Satu di antaranya mengatakan matilah dalam agama Yahudi, dan karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Yang lain mengatakan matilah dalam keadaan agama Nasrani, dan Nasrani adalah agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada keduanya, tidak, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku, padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian ketika dia akan meninggal dunia, lalu dia katakan matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Jadi ucapanku tadi adalah jawaban kepada kedua syaitan tersebut, bukan kepada kalian. Tentu sudah kita jelaskan dari riwayat ini ya. Ada footnote nomor 1, hadis ini lebih cenderung dikatakan tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi berhubungan dengan masalah kisah sebelumnya, kisah tentang Abul Abbas dan kisah yang sebelumnya lagi, Ahmad bin Hanbal pada saat mau meninggal, ini kisah dinukil. Bisa saja terjadi. Ya. Bisa saja terjadi memang pada saat mau meninggal, seseorang dibisikkan tentang agama Nasrani atau dibisikkan tentang agama Yahudi. Bisa terjadi. Sebagaimana tadi saya kasih contoh, kalau kita sekarang masih hidup, kita jalan, kita lihat ada orang Yahudi misalnya kaya raya, atau orang Nasrani bahagia, tersenyum pada saat keluar dari gerejanya di hari Minggu misalnya, atau hari Ahad, maka kita dicenderungkan oleh syaitan untuk menganggap itu ada kebenaran. Atau statement diucapkan oleh seorang Nasrani, ya, seperti misalnya sekarang banyak pendeta yang mengatakan, kan kita sama tujuannya menyembah satu Tuhan, ya sudahlah, masing-masing semuanya benar, semua juga masuk surga. Maka bisa saja orang muslim terpengaruh dengan bisikan itu. Padahal sebenarnya Allah mengatakan tidak seperti itu. Allah jelas-jelas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Enggak ada keraguan dengan masalah itu.